Ketika Amerika Serikat secara resmi memberlakukan tarif impor stratosferis sebesar 32% terhadap produk-produk Indonesia pada awal April tahun 2025, bangsa ini tiba-tiba dihadapkan pada salah satu ujian terberat dalam sejarah diplomasi ekonomi modern. Kebijakan proteksionis AS yang dikemas dalam bungkus Trump Reciprocal Tariff Act 2025 ini bukan sekadar hambatan dagang biasa, melainkan sebuah gempuran ekonomi terstruktur yang dirancang untuk memaksa Indonesia tunduk pada aturan main perdagangan global versi Washington. Data terbaru Kementerian Perdagangan RI mengungkap fakta mencengangkan, dalam hitungan minggu pertama pemberlakuan tarif, nilai ekspor Indonesia ke AS anjlok 42% untuk produk tekstil, 37% untuk furnitur, dan 29% untuk elektronik. Sebuah kontraksi yang belum pernah terjadi sejak krisis moneter 1998. Di balik angka-angka kering tersebut, tersimpan dilema strategis yang menggetarkan fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tekanan domestik yang semakin membara dari asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang menuntut pembalasan segera. Survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 78% pelaku usaha mendukung tindakan tegas terhadap AS. Di sisi lain, analisis strategis Kementerian Luar Negeri memprediksi bahwa retaliasi terbuka justru berpotensi memicu spiral eskalasi yang bisa mengisolasi Indonesia di panggung perdagangan global. Situasi ini diperparah oleh peta geopolitik global yang sedang mengalami polarisasi tajam. Pertarungan AS-China di Laut China Selatan, krisis energi Eropa, dan ketegangan di semenanjung Korea telah menciptakan lingkungan internasional yang tidak stabil. Dalam konteks inilah Indonesia harus berjalan di atas tali kebijakan yang sempit, harus menunjukkan ketegasan tanpa terjerumus dalam perang dagang terbuka, harus melindungi kepentingan nasional tanpa mengorbankan posisi strategis sebagai negara netral di antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Para ahli ekonomi politik dari Universitas Indonesia mengidentifikasi setidaknya 3 skenario utama yang tersedia bagi Indonesia. 1. Jalan konfrontasi dengan membalas secara setimpal melalui kenaikan tarif dan hambatan non-tarif. 2. Jalan diplomasi dengan mencari penyelesaian melalui mekanisme WTO dan negosiasi bilateral. Atau 3. Jalan transformasi dengan melakukan lompatan struktural dalam ekonomi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Masing-masing pilihan mengandung risiko dan peluang yang harus dihitung dengan cermat. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah dimensi waktu yang mendesak. Menurut kajian Bank Indonesia, setiap bulan penundaan pengambilan keputusan akan menggerus cadangan devisa sebesar 1,8 miliar dolar akibat penurunan ekspor dan pelarian modal asing. Namun di saat yang sama, keputusan terburu-buru tanpa analisis mendalam berpotensi memicu konsekuensi jangka panjang yang lebih parah. Di tengah badai kebijakan proteksionis AS ini, terselip peluang tersembunyi bagi Indonesia untuk melakukan reorientasi fundamental terhadap strategi industrialisasinya. Krisis ini bisa menjadi katalis untuk mempercepat agenda substitusi impor, penguatan industri hilir, dan diversifikasi pasar ekspor yang selama ini terbentur oleh status quo yang nyaman. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, dalam setiap krisis tersembunyi kesempatan emas. Dan inilah saatnya Indonesia membuktikan kemampuan untuk mengubah ancaman menjadi lompatan strategis menuju kemandirian ekonomi sejati. Indonesia sesungguhnya memiliki persenjataan kebijakan perdagangan yang cukup mematikan untuk membalas tekanan AS, dengan spektrum instrumen yang jauh lebih luas daripada sekadar kenaikan tarif impor konvensional. Kajian komprehensif Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkap 3 lapisan senjata ekonomi yang dapat dikerahkan secara bertahap sesuai dengan eskalasi ketegangan, masing-masing dengan karakteristik dan dampak strategis yang berbeda. Lapisan pertama adalah senjata tarif konvensional yang mencakup 1.243 pos tarif berdasarkan Sistem Harmonized System, HS, untuk produk-produk AS yang masuk ke Indonesia. Komoditas pertanian seperti kedelai dengan kode HS 1201 yang mencapai volume impor 2,3 juta ton per tahun senilai 1,2 miliar dolar dari AS menjadi sasaran empuk. Begitu pula dengan gandum, HS 1001, yang mencapai 3,8 juta ton per tahun senilai 950 juta dolar, serta buah-buahan segar, HS08, senilai 280 juta dolar per tahun.
kenaikan tarif dari tingkat normal 5% menjadi 25% untuk komoditas strategis ini akan langsung berdampak pada petani di negara bagian Iowa dan Kansas yang menjadi basis politik utama Partai Republik. Di sektor manufaktur, produk-produk bernilai tinggi seperti pesawat komersial Boeing, HS-8802, dengan nilai impor dolar 400-600 juta per tahun menjadi target strategis. Kendaraan listrik Tesla, HS-8703, yang mulai menguasai pasar premium Indonesia dengan nilai impor 150 juta dolar per tahun juga dapat menjadi sasaran balasan. Tidak ketinggalan mesin-mesin industri berat, HS-84, yang mencapai nilai impor 1,8 miliar dolar per tahun dari AS, di mana kenaikan tarif akan mempengaruhi rantai pasok berbagai industri di Amerika. Lapisan kedua adalah senjata non-tarif canggih yang jauh lebih sulit untuk ditandingi melalui mekanisme WTO. Instrumen ini termasuk persyaratan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, yang dapat dinaikkan secara selektif hingga 85% untuk proyek-proyek strategis yang melibatkan perusahaan AS. Mekanisme pengawasan devisa melalui Peraturan Bank Indonesia No. 24/2, PBI, 2022 dapat diperketat dengan menurunkan batas transaksi yang wajib menggunakan bank domestik dari $250.000 menjadi $50.000. Proses pemeriksaan karantina yang ketat untuk produk pertanian AS dapat diperpanjang hingga 60 hari kerja, menciptakan biaya logistik tambahan yang signifikan. Lapisan ketiga yang paling strategis adalah instrumen pembatasan ekspor bahan baku kritis. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia dapat memberlakukan kuota ekspor atau bahkan moratorium sementara untuk bahan baku baterai kendaraan listrik ini. Kebijakan serupa dapat diterapkan untuk timah, bauksit, dan komoditas mineral strategis lainnya yang menjadi tulang punggung industri teknologi tinggi AS. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 42% kebutuhan nikel grade baterai global bergantung pada pasokan dari Indonesia, memberikan leverage yang cukup signifikan dalam perundingan. Yang membuat arsenal perdagangan Indonesia semakin berbahaya adalah fleksibilitas waktu implementasinya. Pemerintah dapat memilih untuk menerapkan pembalasan secara bertahap, dimulai dari kenaikan tarif produk-produk yang tidak sensitif secara politik, kemudian meningkat ke sektor-sektor yang lebih strategis jika tekanan AS terus berlanjut. Pendekatan eskalasi terkendali ini memungkinkan Indonesia untuk tetap menjaga ruang manuver diplomatik sambil memberikan sinyal kuat tentang keseriusan perlawanannya. Namun demikian, penggunaan senjata tarif dan non-tarif ini bukan tanpa risiko. Analisis Pusat Studi Perdagangan Internasional Universitas Indonesia memprediksi bahwa pembalasan penuh dapat memicu inflasi impor sebesar 2,1–3,4% akibat kenaikan harga produk-produk AS yang tidak memiliki substitusi memadai di pasar domestik. Sektor-sektor seperti peternakan ayam yang sangat bergantung pada impor kedelai AS akan terkena dampak langsung, berpotensi menaikkan harga daging ayam hingga 25–30% di tingkat konsumen. Di tengah kompleksitas ini, para ahli kebijakan perdagangan menekankan pentingnya pendekatan yang terukur dan berbasis data. Setiap langkah pembalasan harus melalui proses penghitungan dampak yang cermat, mempertimbangkan tidak hanya efek jangka pendek terhadap neraca perdagangan, tetapi juga konsekuensi strategis jangka panjang terhadap posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang semakin tidak stabil dan penuh ketidakpastian ini. Pemerintah Indonesia sesungguhnya memiliki opsi kebijakan yang jauh lebih canggih daripada sekadar pembalasan tarif menyeluruh terhadap produk Amerika Serikat. Konsep tarif diferensial berbasis sektor yang sedang dikaji secara intensif oleh Kementerian Perdagangan bersama tim pakar ekonomi Universitas Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih strategis dan terukur. Analisis mendalam terhadap struktur perdagangan bilateral menunjukkan bahwa pola tarif bertingkat yang dirancang dengan presisi mampu menimbulkan dampak maksimal terhadap ekonomi AS sambil meminimalisir efek negatif terhadap industri domestik. Pada sektor pertanian, rencana kenaikan tarif hingga 50% untuk produk-produk utama AS seperti kedelai dan gandum didasarkan pada beberapa pertimbangan krusial. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mengungkap bahwa Indonesia mengimpor sekitar 35% kebutuhan kedelai nasional dari AS dengan nilai mencapai 1,2 miliar dolar per tahun. Yang membuat komoditas ini menjadi target ideal adalah 3 faktor utama. Pertama,
konsentrasi geografis produksi di negara bagian Midwest AS yang menjadi basis politik penting. Kedua, ketersediaan alternatif pasokan dari Brasil dan Argentina. Ketiga, dampak psikologis yang besar terhadap pasar komoditas global. Simulasi yang dilakukan INDF menunjukkan bahwa kenaikan tarif 50% akan mengurangi volume impor kedelai AS sebesar 65% dalam waktu 6 bulan, sementara hanya menaikkan harga tahu dan tempe di pasar domestik maksimal 12% karena adanya mekanisme buffer stok dan diversifikasi sumber impor. Untuk sektor manufaktur, skema tarif 35% dirancang secara khusus untuk produk-produk bernilai tinggi namun dengan elastisitas permintaan yang relatif inelastis. Pesawat komersial Boeing menjadi contoh sempurna dengan karakteristik unik, nilai transaksi per unit yang sangat besar, rata-rata $120 juta per pesawat, ketergantungan maskapai penerbangan Indonesia yang mencapai 45% pada produk Boeing, serta dampak politik yang signifikan mengingat perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 140.000 karyawan di AS. Yang menarik adalah perhitungan bahwa kenaikan tarif 35% hanya akan menambah sekitar 4-5% dari total biaya operasional maskapai dalam jangka panjang karena faktor depresiasi dan mekanisme pembiayaan pesawat yang kompleks. Sektor teknologi tinggi justru mendapatkan perlakuan berbeda dengan tarif moderat 15%. Kebijakan ini mencerminkan pemikiran strategis jangka panjang pemerintah Indonesia. Produk-produk seperti semikonduktor Intel, peralatan medis Johnson & Johnson, dan perangkat lunak Microsoft sengaja dikenakan tarif lebih rendah karena 3 alasan mendasar. Pertama, untuk menjaga iklim investasi asing di sektor teknologi. Kedua, menghindari gangguan pada rantai pasok industri dalam negeri yang bergantung pada komponen-komponen ini. Ketiga, mempertahankan akses terhadap transfer teknologi. Data Kemenperin menunjukkan bahwa 72% perusahaan teknologi AS di Indonesia telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan investasi jika diberikan perlakuan tarif preferensial. Mekanisme penerapan tarif sektoral ini akan dikombinasikan dengan sistem kuarterisasi yang canggih. Setiap kuartal, sebuah tim khusus yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perdagangan, Kemendagri, dan Asosiasi Industri akan melakukan evaluasi dampak kebijakan berdasarkan 18 indikator kinerja utama. Indikator-indikator ini mencakup tidak hanya parameter ekonomi seperti volume perdagangan dan harga komoditas, tetapi juga faktor-faktor geopolitik seperti perkembangan hubungan bilateral dan posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional. Sistem ini memungkinkan penyesuaian tarif secara dinamis setiap 3 bulan dengan fleksibilitas perubahan hingga tanda kurang lebih 10% dari tarif dasar. Dimensi psikologis dari strategi ini sama pentingnya dengan dampak ekonominya. Dengan menerapkan kebijakan tarif diferensial, Indonesia mengirimkan pesan politik yang jelas kepada pemerintah AS bahwa respons Indonesia akan proporsional dan terukur. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang dialog dan negosiasi yang lebih konstruktif, berbeda dengan pembalasan membabi buta yang justru dapat memicu spiral eskalasi tanpa ujung. Hasil riset LIPI terhadap 50 kasus sengketa dagang internasional dalam 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa pendekatan tarif bertingkat berbasis sektor memiliki tingkat keberhasilan 68% dalam memaksa pihak lawan kembali ke meja perundingan, jauh lebih tinggi dibandingkan pendekatan konfrontatif penuh yang hanya mencapai 32%. Di balik semua kompleksitas ini, strategi tarif sektoral pada dasarnya bertujuan menciptakan what experts call calculated economic pain, rasa sakit ekonomi yang terukur dan terarah. Dengan menyakiti cukup banyak untuk diperhatikan tapi tidak sampai memicu perang dagang total, Indonesia dapat memposisikan diri sebagai pihak yang rasional namun tegas dalam percaturan ekonomi global. Inilah seni tinggi diplomasi ekonomi di abad ke-21, di mana kebijakan perdagangan tidak lagi sekadar tentang angka-angka neraca, tetapi juga tentang psikologi massa, pertimbangan geopolitik, dan seni bernegosiasi tingkat tinggi. Strategi pembalasan tarif Indonesia terhadap Amerika Serikat menemukan bentuknya yang paling canggih melalui pendekatan diferensial yang disebut para analis sebagai strategi pisau bedal, sangat tajam dan tepat sasaran, namun tidak membabi buta. Konsep ini berangkat dari pemahaman mendalam tentang anatomi kekuatan ekonomi AS yang ternyata sangat terfragmentasi berdasarkan sektor dan kepentingan politik domestiknya.
Boeing sebagai produsen pesawat terbang komersial terbesar kedua dunia menjadi sasaran empuk bukan hanya karena nilai ekonominya, tetapi lebih karena posisinya yang sangat rentan secara politik. Perusahaan yang berbasis di Chicago ini memiliki jaringan pemasok yang tersebar di 46 negara bagian AS, dengan konsentrasi terbesar di Washington, California dan Missouri, semuanya negara bagian kunci dalam pemilu AS. Data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa 60% pendapatan Boeing berasal dari pasar ekspor, dengan Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai pasar pertumbuhan tercepat dengan peningkatan 22% per tahun sejak 2020. Di sisi lain, Microsoft dan raksasa teknologi lainnya justru mendapatkan perlakuan berbeda dalam skenario pembalasan Indonesia. Keputusan untuk menjaga tarif rendah pada produk-produk teknologi tinggi ini didasarkan pada 3 pertimbangan strategis. Pertama, ekosistem digital Indonesia yang sedang tumbuh pesat sangat bergantung pada infrastruktur cloud computing dan perangkat lunak perusahaan-perusahaan AS tersebut. Kedua, investasi Microsoft dalam pusat data di Jakarta yang bernilai $1 miliar akan menciptakan 15.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, ketika yang paling krusial adalah kebutuhan Indonesia akan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM digital yang sebagian besar disuplai melalui program-program pelatihan perusahaan teknologi AS. Mekanisme seleksi target ini melalui proses analisis multidimensi yang rumit. Tim gabungan dari Kementerian Perdagangan, BPPT, dan akademisi telah mengembangkan matriks penilaian dengan 27 parameter yang mencakup tingkat ketergantungan industri domestik, ketersediaan produk substitusi, dampak terhadap konsumen, nilai strategis bagi pembangunan nasional, hingga kekuatan lobi perusahaan tersebut di Kongres AS. Boeing misalnya, mendapat skor tinggi dalam kategori dampak politik, tetapi rendah dalam ketersediaan substitusi, mengingat Airbus sebagai pesaing utamanya juga berasal dari luar Indonesia. Sementara Microsoft justru mendapat nilai tinggi dalam nilai strategis dan dampak pembangunan, tetapi rendah dalam kerentanan politik. Dimensi waktu juga menjadi pertimbangan penting dalam strategi ini. Kenaikan tarif untuk Boeing akan diimplementasikan secara bertahap, 15% pada bulan pertama, 25% pada bulan ketiga, dan mencapai puncak 35% pada bulan ke-6. Fase ini sengaja dirancang bertepatan dengan masa persiapan pemilu paruh waktu AS November tahun 2024. Ketika tekanan politik terhadap pemerintahan Biden akan mencapai puncaknya. Sementara untuk produk Microsoft, justru akan diberikan penurunan tarif bertahap sebagai bagian dari paket insentif investasi teknologi. Efek domino dari pendekatan selektif ini telah terlihat dalam dinamika lobi di Washington. Catatan pertemuan antara kedutaan besar AS di Jakarta dengan berbagai asosiasi bisnis menunjukkan peningkatan 70% aktivitas lobi perusahaan-perusahaan AS yang merasa dirugikan sejak wacana pembalasan tarif ini mengemuka. Yang menarik, beberapa perusahaan teknologi justru mulai aktif mendorong asosiasi industri mereka di AS untuk menekan pemerintah agar mengurangi tekanan perdagangan terhadap Indonesia. Di tingkat mikroekonomi, strategi ini telah memicu realignment menarik di kalangan pelaku usaha Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, melaporkan peningkatan 40% permintaan konsultasi tentang diversifikasi sumber impor dan pengembangan produk substitusi dalam 3 bulan terakhir. Di sisi lain, Asosiasi Cloud Computing Indonesia mencatat pertumbuhan 35% permintaan layanan konsultasi migrasi sistem ke platform teknologi dalam negeri sebagai antisipasi kebijakan tarif. Pada akhirnya, pendekatan "pukul Boeing, sayangi Microsoft" ini merepresentasikan evolusi baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Tidak lagi terjebak dalam dikotomi hitam putih antara konfrontasi total atau kepasifan, Indonesia kini mengembangkan seni menggunakan instrumen perdagangan sebagai alat diplomasi yang presisi. Setiap kebijakan tarif dirancang bukan hanya untuk menyakiti, tetapi lebih penting untuk mengirim pesan politik, membentuk perilaku, dan akhirnya mengarahkan hasil negosiasi ke arah yang menguntungkan kepentingan nasional. Inilah hakikat dari smart power dalam ekonomi politik internasional abad ke-21 di mana kekuatan tidak diukur dari seberapa keras Anda memukul, tetapi dari seberapa tepat Anda memilih sasaran dan seberapa bijak Anda mengatur waktu. Indonesia memiliki senjata strategis yang sering diabaikan dalam percaturan perdagangan global,
posisinya sebagai pemasok kritis dalam rantai pasok industri teknologi tinggi Amerika Serikat. Analisis mendalam dari Kementerian ESDM mengungkap bahwa 42% kebutuhan nikel baterai kendaraan listrik global berasal dari Indonesia, komponen vital bagi industri otomotif AS yang sedang bertransformasi ke elektrifikasi. Lebih dari sekadar komoditas, nikel Indonesia telah menjadi mata rantai tak tergantikan dalam supply chain perusahaan-perusahaan seperti Tesla, General Motors, dan Ford yang berinvestasi besar-besaran dalam produksi kendaraan listrik. Data Bloomberg News menunjukkan bahwa setiap penundaan pasokan nikel dari Indonesia dapat mengakibatkan kerugian hingga $380 juta per hari bagi industri otomotif AS akibat terhambatnya produksi baterai. Mekanisme pembatasan ekspor yang dapat diterapkan Indonesia bersifat multidimensional. Opsi pertama adalah pengenaan pajak ekspor progresif yang dapat mencapai 25% untuk nikel kadar baterai, nikel matte dengan kemurnian di atas 99,8%. Model simulasi Bank Dunia memperkirakan kebijakan ini akan menaikkan biaya produksi baterai kendaraan listrik AS sebesar 12-15% per unit. Opsi kedua adalah sistem kuota ekspor yang membatasi volume pengiriman hingga 60% dari tingkat normal, menciptakan kelangkaan buatan di pasar global. Yang paling radikal namun efektif adalah moratorium sementara ekspor nikel selama 3-6 bulan, yang menurut perhitungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, dapat menghentikan 30% produksi pabrik baterai di AS dalam waktu 8 minggu. Dampak strategis pembatasan ini jauh melampaui sekadar angka-angka ekonomi. Industri otomotif AS yang terkonsentrasi di Michigan, Ohio, dan Tennessee merupakan jantung politik swing states yang menentukan peta elektoral Amerika. Pengurangan produksi kendaraan listrik akibat gangguan pasokan nikel akan berdampak langsung pada 285.000 pekerja di sektor ini, menciptakan tekanan politik yang signifikan menjelang pemilu 2024. Lebih jauh, gangguan rantai pasok baterai akan memperlambat program transisi energi AS yang menjadi flagship policy pemerintahan Biden, memberikan dampak reputasi internasional yang serius. Namun, Indonesia harus berhati-hati dalam mengeksekusi strategi ini. Kajian risiko dari Institut Teknologi Bandung mengidentifikasi 3 skenario pembalasan AS yang potensial. Pertama, pencabutan Generalized System of Preferences, GSP, untuk 3.500 produk Indonesia. Kedua, pembatasan akses teknologi pengolahan nikel kelas tinggi. Ketiga, tekanan melalui lembaga keuangan internasional untuk membatasi pembiayaan proyek-proyek nikel Indonesia. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah perlu membangun aliansi dengan konsumen nikel lainnya seperti Uni Eropa dan Korea Selatan, sekaligus mempercepat pengembangan teknologi pemrosesan nikel dalam negeri. Yang menarik adalah efek domino terhadap harga komoditas global. Pembatasan ekspor nikel Indonesia dapat memicu lonjakan harga hingga 45% di pasar spot, sebagaimana terjadi pada 2022 ketika pemerintah pertama kali mengumumkan wacana larangan ekspor. Lonjakan ini justru dapat menguntungkan Indonesia dalam jangka menengah dengan meningkatkan nilai ekspor produk olahan nikel seperti stainless steel dan bahan baterai. Simulasi Bappenas menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10% harga nikel global akan menambah $1,2 miliar pendapatan devisa Indonesia dari ekspor produk turunan nikel. Strategi ini juga membuka peluang untuk transformasi industri dalam negeri. Dengan membatasi ekspor bahan mentah, Indonesia dapat memaksa investasi dalam pengolahan hilir, menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, dan mengakselerasi transfer teknologi. Data Kemenperin mencatat bahwa setiap $1 miliar investasi di industri pengolahan nikel dapat menciptakan 8.000 lapangan kerja langsung dengan upah 3-4 kali lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan konvensional. Pada akhirnya, permainan nikel dalam perang dagang ini bukan sekadar tentang komoditas, melainkan tentang penguasaan rantai pasok strategis di era transisi energi. Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mengkonversi kekayaan sumber dayanya menjadi leverage geopolitik, namun harus dilakukan dengan perhitungan matang. Setiap langkah pembatasan ekspor harus diiringi dengan penyiapan industri pengolahan dalam negeri, diplomasi ekonomi yang lincah, dan antisipasi terhadap berbagai skenario pembalasan. Inilah seni perang dagang abad ke-21 di mana mineral mentah bukan lagi sekadar barang dagangan,
melainkan senjata strategis dalam pertarungan global untuk menguasai teknologi masa depan. Selain instrumen tarif konvensional, Indonesia memiliki beragam senjata non-tarif canggih yang dapat dikerahkan untuk membalas kebijakan proteksionis Amerika Serikat. Kajian strategis yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan mengidentifikasi setidaknya 4 jenis hambatan non-tarif yang dapat diterapkan secara selektif dengan dampak signifikan terhadap kepentingan ekonomi AS. Persyaratan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, menjadi senjata utama yang dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan sektor strategis. Untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar seperti pembangunan ibu kota Nusantara yang melibatkan perusahaan konstruksi AS, pemerintah dapat menaikkan persyaratan TKDN dari level saat ini sebesar 40% menjadi 75% secara bertahap dalam waktu 12 bulan. Kebijakan ini akan memaksa perusahaan seperti Bechtel atau Fluor Corporation untuk melakukan alih teknologi masif dan membangun ekosistem pemasok lokal, atau kehilangan proyek bernilai miliaran dolar. Mekanisme perizinan impor yang diperketat menjadi senjata non-tarif kedua yang sangat efektif. Produk farmasi dan alat kesehatan dari perusahaan raksasa AS seperti Pfizer dan Johnson & Johnson dapat dikenakan proses evaluasi tambahan oleh BPOM yang diperpanjang dari standar 30 hari kerja menjadi 180 hari kerja. Data Asosiasi Perusahaan Farmasi Internasional menunjukkan bahwa penundaan semacam ini dapat menyebabkan kerugian hingga 25 juta dolar per bulan untuk satu produk paten tertentu akibat tertundanya peluncuran pasar. Untuk produk pertanian AS seperti buah-buahan dan daging sapi, pemeriksaan karantina yang lebih ketat dan seringnya pengambilan sampel acak dapat menambah biaya logistik sebesar 15-20% sekaligus mengurangi masa simpan produk di pasar Indonesia. Instrumen ketiga yang tak kalah efektif adalah pengaturan teknis yang bersifat diskriminatif. Standar kemasan khusus untuk produk konsumen AS dapat diberlakukan dengan persyaratan penggunaan bahan ramah lingkungan tertentu yang hanya diproduksi terbatas di Indonesia. Peraturan pelabelan yang mengharuskan pencantuman informasi lebih rinci dalam bahasa Indonesia juga dapat menambah biaya compliance perusahaan AS sebesar 3-5% dari nilai produk. Untuk produk digital dan platform teknologi, kewajiban lokalisasi data yang lebih ketat akan memaksa perusahaan seperti Google dan Meta untuk membangun pusat data tambahan di Indonesia dengan investasi minimal 500 juta dolar per perusahaan. Simulasi dampak ekonomi yang dilakukan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Institut Studi Pembangunan Internasional Harvard mengungkapkan skenario mengejutkan jika Indonesia memberlakukan paket pembalasan tarif dan non-tarif secara penuh terhadap produk AS. Pada sektor pertanian, kenaikan tarif 50% untuk kedelai AS akan mengakibatkan kehilangan pasar senilai 850 juta dolar per tahun, dengan dampak terparah dirasakan oleh petani di negara bagian Iowa, Illinois, dan Minnesota. Hilangnya pasar Indonesia yang merupakan importir kedelai terbesar keempat dunia akan membanjiri pasar domestik AS dengan surplus stok, menyebabkan harga kedelai di Chicago Mercantile Exchange anjlok 25-30%. Dampak politiknya sangat signifikan mengingat ketiga negara bagian tersebut merupakan kunci elektoral yang menyumbang 32 suara elektoral colege dalam pemilu AS. Industri pesawat terbang komersial AS akan mengalami guncangan berat dengan diterapkannya tarif 35% untuk produk Boeing. Analisis dari Aviation Consulting Group memperkirakan kebijakan ini akan mengurangi penjualan Boeing di pasar Asia Tenggara sebesar 1,2 miliar dolar dalam 18 bulan pertama, dengan dampak berantai terhadap jaringan pemasok yang tersebar di 46 negara bagian. Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek psikologis terhadap pasar saham, di mana nilai kapitalisasi Boeing dapat menyusut 15-20% dalam waktu singkat, menarik indeks Dow Jones Industrial Average turun bersamanya. Dampak paling sistemik justru akan datang dari pembatasan ekspor nikel Indonesia. Model ekonomi Massachusetts Institute of Technology menunjukkan bahwa moratorium 6 bulan ekspor nikel dapat menunda produksi 450.000 unit kendaraan listrik AS pada 2025, menyebabkan kerugian langsung 18 miliar dolar dan mengancam 85.000 pekerjaan di sektor manufaktur baterai dan otomotif. Negara bagian Michigan sebagai pusat industri otomotif AS akan menanggung 40% dari dampak ini,
menciptakan tekanan politik besar bagi pemerintahan Biden di negara bagian kunci pemilu tersebut. Di sektor jasa keuangan, penerapan kebijakan bank lokal pertama untuk transaksi ekspor-impor akan mengurangi pendapatan bank-bank AS seperti Citibank dan JP Morgan Chase sebesar $120 sampai 150 juta per tahun dari pasar Indonesia. Kebijakan ini juga akan mempersulit arus modal langsung AS ke Indonesia, di mana data Bank Indonesia menunjukkan investasi langsung AS mencapai $2,8 miliar pada 2024. Namun dampak paling strategis justru berada di ranah geopolitik. Pembalasan Indonesia dapat memicu efek domino di mana negara-negara lain mulai berani mengambil sikap lebih tegas terhadap proteksionisme AS. Skenario terburuk bagi AS adalah terbentuknya koalisi negara-negara penghasil komoditas yang bersatu membentuk kartel harga untuk produk-produk strategis seperti nikel, karet, dan minyak sawit. Kajian strategi global McKinsey memperkirakan koalisi semacam itu dapat menggeser keseimbangan kekuatan ekonomi global dan mengurangi pengaruh dolar AS dalam perdagangan komoditas hingga 25% dalam 5 tahun. Di tengah semua dampak ekonomi yang terukur ini, kerugian terbesar AS mungkin justru bersifat intangible, yaitu hilangnya kepercayaan sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan dan terkikisnya soft power Amerika di kawasan Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, ini dapat mempercepat realignment ekonomi global yang sudah mulai bergeser dari barat ke timur, dengan Indonesia berpotensi menjadi salah satu aktor utama dalam transformasi besar-besaran ini. Pemberlakuan tarif impor AS sebesar 32% terhadap produk Indonesia bukan sekadar hambatan perdagangan biasa, melainkan sebuah tantangan strategis yang menguji ketahanan ekonomi dan kecanggihan diplomasi Indonesia di panggung global. Analisis mendalam terhadap berbagai instrumen kebijakan yang tersedia menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki senjata yang cukup mematikan untuk membalas tekanan AS, baik melalui mekanisme tarif konvensional maupun senjata non-tarif yang lebih canggih. Namun, langkah pembalasan ini harus dilakukan dengan perhitungan matang, mempertimbangkan berbagai dimensi ekonomi, politik, dan strategis yang saling berkaitan. Dari perspektif instrumen tarif, pendekatan diferensial berbasis sektor terbukti paling efektif. Kenaikan tarif selektif sebesar 50% untuk produk pertanian AS seperti kedelai dan gandum, 35% untuk manufaktur seperti pesawat Boeing, serta 15% untuk produk teknologi tinggi menciptakan dampak ekonomi yang terukur sambil meminimalkan risiko terhadap industri domestik. Mekanisme ini dirancang untuk menyasar titik-titik tekanan politik AS yang sensitif, terutama di negara bagian kunci pemilu seperti Iowa dan Washington, tanpa memicu perang dagang terbuka yang merugikan kedua belah pihak. Senjata non-tarif Indonesia ternyata lebih berbahaya lagi. Kebijakan seperti peningkatan persyaratan TKDN hingga 75% untuk proyek infrastruktur, perpanjangan proses perizinan impor produk farmasi AS, serta pembatasan ekspor nikel dan mineral strategis lainnya memiliki dampak sistemik yang jauh melampaui angka-angka neraca perdagangan. Pembatasan ekspor nikel saja dapat mengganggu 30% produksi baterai kendaraan listrik AS dalam waktu 8 minggu, mengancam program transisi energi pemerintahan Biden dan menciptakan gejolak politik di negara bagian industri seperti Michigan. Simulasi dampak ekonomi menunjukkan bahwa paket pembalasan lengkap Indonesia berpotensi menyebabkan kerugian $3,2 miliar bagi ekspor AS per tahun, mengancam 45.000 lapangan kerja di sektor-sektor sensitif, serta menurunkan nilai kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada pasar Indonesia. Namun, Indonesia sendiri harus siap menghadapi konsekuensi seperti inflasi impor 2,1–3,4%, potensi pencabutan fasilitas GSP, dan tekanan di forum-forum perdagangan multilateral. Yang paling penting dari semua analisis ini adalah pemahaman bahwa perang dagang modern bukan lagi sekadar pertukaran tembakan tarif, melainkan pertarungan kompleks yang melibatkan dimensi rantai pasok global, politik domestik kedua negara, serta pertarungan pengaruh dalam tatanan ekonomi dunia yang sedang berubah. Posisi Indonesia sebagai pemasok kritis bahan baku strategis seperti nikel memberikan leverage yang tidak dimiliki banyak negara lain. Kunci kesuksesan Indonesia terletak pada kemampuan untuk memadukan ketegasan dalam pembalasan dengan keluasan diplomasi, pendekatan, pukul Boeing,
sayangi Microsoft, menunjukkan kecanggihan baru dalam strategi ekonomi Indonesia yang mampu membedakan antara sektor yang harus dihukum dengan sektor yang perlu diajak bekerja sama. Fleksibilitas waktu implementasi yang memungkinkan penyesuaian kebijakan setiap 3 bulan menjadi keunggulan taktis yang menjaga ruang manuver Indonesia. Pada akhirnya, krisis ini justru membuka peluang emas bagi Indonesia untuk melakukan lompatan strategis dalam transformasi ekonomi. Dengan mendorong industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri, memperdalam pasar domestik, dan memperkuat posisi tawar di kancah global, Indonesia dapat mengubah ancaman menjadi momentum menuju kemandirian ekonomi sejati. Perang dagang dengan AS bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju posisi yang lebih sejajar dalam arsitektur ekonomi global abad ke-21. Yang terpenting dari semua ini adalah pelajaran bahwa di dunia yang semakin terpolarisasi, kekuatan ekonomi suatu bangsa tidak lagi diukur dari besarnya GDP semata, tetapi dari kedalaman rantai pasok domestik, ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan kecerdikan dalam memainkan kartu-kartu strategis yang dimiliki. Indonesia, dengan segala sumber daya dan pengalaman diplomasinya, memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk tidak hanya bertahan dalam badai perang dagang ini, tetapi muncul sebagai pemenang yang lebih kuat dan lebih mandiri di sisi lain krisis.